Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Windiani. NIM saya 69 dari kelas 3B1. Saya akan menjelaskan tentang median, mean, modus, standar deviasi, dan varians. Di sini saya menggunakan dua laptop. Jadi di sini saya akan menjelaskan, saya menggunakan 128 data 1 sampai 128. Nah, untuk mencari data mean, modus, median, serta standar deviasi dan varians, kita pencet analis. Lalu kita cari deskriptif statistik. Nah, nanti akan muncul frekuensi sini. Kita klik. Di sini ada jam kerja dan kinerja. Sebelumnya, kenapa saya menggunakan dua kolom saja? Di sini jam kerja sebagai X1 dan kinerjanya itu sebagai Y. Nanti ada satu kolom lagi, itu dibahas di korelasi sebagai X2. Lalu kita klik jam kerja dan kinerja sebagai variables. Lalu kita klik statistik. Di central tendensi ini kita klik mean, median, modus, lalu di dispersionnya kita klik standard deviation, variasi, range, minimum, dan maksimum, serta ini distribusinya untuk skewness dan kurtosis. Lalu kita klik continue. Di charts-nya kita pilih di histogram. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk mean, modus, dan median, serta standar deviasi dan variansnya untuk jam kerja dan kinerja, serta ada histogramnya di jam kerja dan kinerja. Nah, untuk perbandingannya antara cara manual dan SPSS ini di jam kerja, nih di jam kerjanya. Nah, untuk meannya ini ketemunya kan 40. Ini meannya ketemu 40. Untuk mediannya, untuk cara manual ketemunya 39, sedangkan cara SPSS-nya ketemu 40. Untuk modus, cara manual ketemu 40, sesuai dengan cara SPSS ketemunya 40. Lalu untuk varian secara manualnya ketemu 6,625, sedangkan di SPSS itu ketemunya 6,677. Lalu untuk standar deviasi cara manual ketemunya 2,573, sedangkan di SPSS ketemunya 2,584. Nah, untuk kinerjanya sendiri di sini untuk meannya ketemu 30, sedangkan di cara SPSS-nya ketemunya 90,95. Dan di mediannya ini cara manual ketemu 90, sedangkan di cara SPSS-nya ketemu 91. Modusnya di cara manual ketemu 90,9, di SPSS-nya ketemu 91. Dan varians ini ketemunya 6,232, di SPSS-nya ketemu 6,281, sedangkan di standar deviasi cara manual ketemu 2,496, dan di SPSS-nya ketemunya 2,506. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai mean, modus, dan median, standar deviasi, dan varians
secara SPSS dan manual. Sekian dari saya, Amalia Windiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdiansyah, NIM-nya 163, kelas B1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menganalisis korelasi, terus regresi sederhana dan berganda, dan juga menguji normalitas. Untuk yang pertama ini saya akan mencoba untuk menganalisis korelasi dari hasil data kelompok kami. Untuk yang pertama ini saya screen dulu ya. Untuk untuk pengerjaannya melalui SPSS saya akan mengasih tutorialnya. Ya, nah, untuk yang pertama ini data kami yang berjumlah totalnya ada 128. Ini X untuk dan Y ini adalah variabel kami yang di labelnya ini, kalau X-nya itu jam kerja, kalau Y-nya itu kinerja. Kita namakan seperti ini ya, karena kalau untuk variabelnya kita nggak bisa untuk menambahkan langsung jam kerja. Tidak bisa, jadi kami berikan variabel X dan Y untuk jam kerja dan kinerjanya. Ya, langsung saja kita contohkan. Kita lanjutkan ya ke analisis. Untuk yang pertama, untuk menguji korelasinya ini, untuk menguji korelasinya ini, untuk hasilnya outputnya nanti berapa, kita ke korelasi dulu. Ya ini korelasi. Kita tadi ke analisis ya, terus ke korelasi, terus yang bivariate ini. Ini tuh sebenarnya ada di sini. Cuma tadi saya mencoba untuk latihan di SPSS untuk keberhasilan outputnya berapa. Jadi itu awalnya itu ada di sini. Ini kita pindah ke sini dua-duanya ya untuk variabelnya ini. Ya, jangan lupa kita centang. Ini kan udah kecentang. Ini memang harus centang persennya, terus tuh tilenya. Ini ada dua variabel soalnya. Terus flag signifikans korelasinya juga. Ini kita oke. Ya, untuk outputnya ini hasilnya ini ya, untuk outputnya ini hasilnya seperti ini ya. Saya mempunyai ini reng-rengan di Word. Bagaimana untuk menjelaskan outputnya itu. Jadi ya reng-rengan kami dari kelompok kami. Bentar-bentar. Kan sama kan. Sama kan ya. Tuh. Jadi untuk jadi pada awalnya itu uji korelasi itu merupakan, sebelumnya itu saya akan menjelaskan korelasi itu apa sih. Yang dimaksud uji korelasi itu adalah cara yang digunakan untuk menentukan keratan hubungan antara dua atau lebih variabel berbeda yang digambarkan dengan ukuran koefisien korelasi. Jadi ini interpretasinya diperoleh kepuasan kerja koefisien korelasi sebesar 0,052 dengan signifikasinya itu sebesar 0,558. Nah, jadi nilai signifikasi pada tabel di atas menunjukkan 0,05 yaitu 0,558 lebih besar dari 0,5. Maka HO diterima dan HO ditolak, artinya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara jam kerja dengan kinerja penjualan. Jadi intinya itu HO diterima dan HA-nya itu ditolak. Yang artinya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara jam kerja dengan kinerja penjualan. Jadi itu tidak ada hubungannya antara
jam kerja dengan kinerja penjualannya. Karena hasilnya adalah lebih besar, karena hasilnya itu lebih besar dari 0,05. Itu untuk uji korelasinya. Nah, untuk itu saja. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke habis ini kita akan melanjutkan ke regresi sederhana dan berganda, kemudian menguji normalitas. Maaf, penjelasan penjelasan saya cuma seperti ini aja. Mungkin saya menjelaskan tentang inti-intinya saja dan tutorialnya saja di SPSS. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Habis ini kita akan melanjutkan lagi ke normalitas, uji normalitas, terus ada regresi sederhana dan berganda. Ya, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji regresi linear sederhana. Jadi uji linear sederhana ini di sini ini kita analisis, terus di sini ada mana ya regresi ini langsung linear. Ini keliru ya. Jadi ini aku kembalikan lagi. Jadi untuk ini untuk taruh sini, sininya juga variabel ininya taruh dependent, situ, terus save, string udah, langsung saja kita oke. Ya muncul dan ini hasilnya telah muncul. Alhamdulillah. Ini adalah outputnya sudah keluar. Jadi untuk interpretasinya ini ada di luar sini. Kita tadi ada di uji linear sederhana, uji regresi sederhana. Nah, ini dia hasilnya interpretasi berdasarkan tabel di atas. Ketahui bahwa nilai signifikasi berdasarkan tabel di atas itu diketahui bahwa nilai signifikasinya itu 2, 0,2. Maka dapat disimpan data ketua variabel distribusi normal. Kembali lagi ke hasilnya tadi, untuk regresinya tadi. Ya, residualnya statistik ini maksimum n-nya deviasinya ketemunya itu 0,996.
Jadi secara umum regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX. A sama dengan angka konstan dari antisteris koefisien dalam posisi nilainya sebesar 88,925. Dan ini untuk outputnya ya. Regresi ketemu variabelnya. Ini ANOVA-nya, koefisiennya, dan juga ini nggak tahu sendiri. Hmm. Ya, ini untuk regresinya. Jadi regresi sederhana terbanda korelasinya ini 5120. Ini untuk hasil-hasilnya tadi regresi. Jadi di sini langsung muncul ya untuk res underscore satunya. Penjelasannya ini cukup membingungkan ya, cukup membingungkan. Tapi cuma intinya ya hasilnya seperti itu tadi. Ya seperti ini. Ini itu normal. Kalau diuji dari uji normalitas tadi itu tadi terbukti distribusinya itu normal. Dan kemudian regresinya juga normal. Regresi berkaitan dan regresi sederhana juga. Ya cukup penjelasan untuk saya itu aja untuk regresi berganda dan sederhananya. Jadi intinya itu seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan untuk kelanjutan setelah analisis korelasi tadi, yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas sendiri adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data tersebut itu memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, mari kita tes ya untuk data kami itu apakah normal apa tidak untuk uji normalitas ini. Ya, kita mulai. Ya, ini dia. Untuk data kami yang berjumlah 128. Baiklah, mari kita uji. Nah, yang pertama, buka analisis. Terus deskripsi statistik. Terus explore. Nah, di sini ini sebenarnya itu ada di sini. Cuma tadi saya mencoba itu ya berhasil. Untuk latihan saya tadi, ini harus dipindahkan ke dependent list. Terus ini juga, jangan lupa plotnya. Nah, ini vektor level together dipilih yang ini. Stem and leaf, histogram, normality. Dengan continue aja ya. Untuk yang dicentang itu, dan yang dipilih itu yang seperti ini ya. Langsung kita continue. Langsung kita oke. Ya, ini dia muncul. Kita tunggu. Katanya habis ini muncul. Ya, ini dia datanya muncul. Jadi untuk tes normality ini signifikasinya itu 0,0.
0,53. Jadi hasilnya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi hasil tersebut adalah normal. Ini untuk penjelasannya ada di sini di Word kami. Tuh, uji normalitas. Jika nilai signifikasinya 0,05, maka data lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Ini tuh datanya berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikasinya dari jam kerja itu kan lebih besar 0,05, yaitu 0,053 itu lebih besar dari 0,05, yang artinya data jam kerja tersebut adalah berdistribusi normal, seperti yang aku katakan tadi. Sedangkan nilai signifikasinya dari kinerja juga 0,05, yaitu 0,051 itu juga lebih besar dari 0,05. Dapat diartikan bahwa data kinerja tersebut berdistribusi normal. Jadi dua-duanya ini normal ya, sudah jelas ya. Kan hasilnya sama kan, yang tes normality ini dengan yang ini. Signifikasinya kan 0,053 objek kerjanya. Jadi ini normal karena lebih besar dari 0,05. Nah, untuk kinerjanya ini juga normal karena 0,051 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi terhitung normal ya. Selanjutnya kita akan menguji analisis heteroskedasticity. Langsung saja kita klik analyze regression, klik linear. Untuk statistiknya kita hilangkan dulu. Ini klik continue. Kita menggunakan save, klik on standard, continue, oke. Di sini menggunakan transform computer variable, diketik ABS menggunakan huruf besar ABS ref. Dan sedangkan di sini ABS tutup buka kurung res underscore 1 dan klik underscore, klik al, klik ABS, klik OK. Selanjutnya kita klik analyze, klik regression, klik linear, klik di pindah kerja, kita ganti dengan ABS res. Kita klik save, kita continue, oke. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai dari uji heteroskedasitas dilihat dari signifikan. Jika signifikan ini kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi heteroskedasitas. Sedangkan jika nilai dari signifikan koefisien tabel dikatakan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menguji analisis uji asumsi klasik. Yang pertama, uji autokorelasi. Di sini kita akan mengcopy paste data dari Excel, kita klik kanan, kita pilih copy, dan kita masukkan ke data SPSS. Dan saya akan mengganti name menjadi X1, X2, dan Y. Untuk labelnya kita akan ganti menjadi hasil kerja
kepuasan kerja, dan kinerja. Langsung saja kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear. Untuk variabel independen yaitu hasil kerja dan kepuasan kerja, kita pindah ke independen. Dan untuk dependen yaitu kinerja, kita pindah ke label kinerja. Selanjutnya kita klik statistik. Karena kita menguji autokorelasi, kita akan menggunakan klik double Watson. Kita klik continue dan kita klik OK. Di sini kita bisa lihat bahwa di double Watson kita bisa melihat 1,982. Selanjutnya yaitu uji analisis multikolinearitas, yaitu uji asumsi salah satu. Langsung saja, ini kan datanya. Kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear, kita klik Statistik. Untuk yang double Watson-nya kita hilangkan dulu. Kita klik Covariance Matrix dan kita klik Collinearity. Klik Continue, klik OK. Dapat kita simpulkan dari uji multikolinear dari koefisien tabel yaitu tolerance dan VIF. Jika di atas 0,1 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan sedangkan jika di atas tidak terjadi multikolinearitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Arfisya Oktaviani dari kelas 3B1. NIM saya 22203010039. Saya akan menjelaskan dan menjawab yaitu pertanyaan yang F, parametrik atau non-parametriknya disertai dengan alasannya, yaitu hasil uji asumsi setelah dilakukan korelasi, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji parity test. Korelasi tidak terdapat hubungan signifikan antara jam kerja dengan kinerja. Regresi linear sederhana tidak ada hubungan yang signifikan antara jam kerja dengan kinerja. Regresi linear berganda setelah penambahan adanya variabel tingkat kepuasan kerja yaitu jam kerja X dan tingkat kepuasan kerja X tidak berpengaruh terhadap kinerja. Uji parity test terdapat perbedaan antara jam kerja dengan kinerja. Nah, data termasuk parametrik karena data terdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, dalam melakukan tes normalitas memakai uji parity test, uji parity sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Maka data penelitian harus berdistribusi normal. Nah, dan setelah dilakukan parity test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara jam kerja dengan kinerjanya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.